sebagai ketua himpunan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Lumtoyo dari D3TI 2A. Saya di Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika menjadi ketua himpunan. Insya Allah diamanahkan untuk saya. Amin. Nama saya Dava Garinda Cantaka, biasa dipanggil Ebet. Dan asal dari Indramayu sih, lokal. Dan kalau dibilang kenapa dipanggil Ebet, itu guru ngaji pas SMP. Jadi suka dikembar-kembarin gitu. Jadi namanya Ebet. Ebet. Anda di sini sebagai apa? Sebagai apa ya? Bingungnya sebagai apa di sini? Ya bisa dibilang sebagai ketua di sebuah organisasi. Sebut dong. Sebut dong. Apa ya? Gak apa-apa, di sini menyombongkan diri juga. Oh ya, Oke, siap saja ini. Sombongkan diri Anda. Ya ketua Himra. Apa itu Himra? Himra itu sebuah organisasi di jurusan Teknik Pendingin dan Tata Udara. Kenalin ya, nama saya Evan Abdul Salam. Saya dari kelas B4 PM2A, jurusan Teknik Mesin dari Politeknik Negeri Indramayu. Itu aja atau ada yang lain? Iya, jelasin semuanya. Jelasin. Di sini saya ingin berbicara tentang diri saya berarti ya. Untuk diri saya sendiri adalah wadah untuk orang-orang yang memiliki tujuan sama, yaitu ingin membawa jurusannya atau prodinya sendiri ke lingkup luas, intinya yang benar-benar tujuannya sama gitu. Arti himpunan bagi saya mikir dulu ya. Arti himpunan bagi saya yaitu tempat berkumpulnya mahasiswa ataupun orang-orang yang memang satu tujuan dengan kita gitu. Dimana tempat itu kita bisa berdiskusi bersama-sama, bekerja sama, melakukan teamwork gitu untuk kita mencapai tujuan kita bersama gitu. Arti himpunan sesungguhnya itu kita benar-benar di situ tempat untuk saling sadar diri akan masing-masing gitu, dimana kita mengembangkan diri masing-masing, mengenal diri masing-masing kita itu di himpunan. Karena apa? Karena di himpunan itu kita bisa bareng-bareng gitu. Dalam satu, kalau di saya kan Himatip ya, Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Dalam satu jurusan kita punya wadah di situ, kita punya tempat di situ, kita bisa kumpul bareng-bareng, kita bisa bertukar pikiran bareng-bareng gitu di situ untuk bisa menyelesaikan salah satu masalah gitu. Karena suatu masalah itu harus diselesaikan dengan baik, jangan lari dari masalah. Sebuah organisasi yang bisa dibilang mewadahi di setiap jurusannya, tapi di dalam itu berbagai macam orang-orang yang idealisnya agak berat. Itu aja sih. Agak berat. Ya, ya kan gimana yang tuh yang idealis itu aja sih. Arti himpunan bagi diri saya sendiri berarti ya. Arti himpunan banyak sih konotasinya, karena memang dari namanya sendiri adalah himpunan. Himpunan adalah sebuah perkumpulan dari orang-orang yang memiliki satu visi dan misi yang sama. Itu himpunan dalam arti secara umumnya ya. Cuman untuk diri saya sendiri, himpunan itu bukan hanya sebuah wadah tempat yang memang visi misi sama, bukan cuma itu saja. Tapi juga adalah tempat di mana kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan juga mungkin gila-gilaan juga di situ seru. Karena dalam himpunan juga saya merasa ini bukan himpunan, tapi ini adalah keluarga. Yang himpunan saya rasakan seperti itu. Jadi segala macam apa ya, kejelekan kamu, kebagusan kamu, semuanya itu kita nggak perlu malu-malu lagi untuk keluarin. Itu sih menurut saya sendiri. Untuk pencapaian, saya rasa saya masih belum masih belum bisa mencapai goals dari visi dan misi saya. Dan untuk memberikan sebuah
achievement untuk kampus pun saya pribadi masih belum bisa mencapai hal itu. Karena apa? Karena memang di situasi seperti sekarang ini ya, mungkin teman-teman juga paham, segala sesuatunya itu serba susah. Tapi saya usahakan untuk bisa memberikan hal yang terbaik untuk himpunan dan juga terutama untuk kampus. Oke, pencapaian saya ke himpunan menurut saya pribadi ya, saya sudah memperkenalkan himpunan saya keluar di sini, kayak di lingkup kampusnya sendiri ataupun di lingkup instansi lain seperti itu. Pencapaian yang paling mengetahui masalah yang sebenarnya, itu aja sih. Gimana tuh? Masalah sebenarnya tuh kayak apa ya, kita lihat waktu di organisasi, sebenarnya kita nggak pernah ikut organisasi, cuma teman-teman banyak yang ikut organisasi, tapi banyak yang sharing-sharing kayaknya sih ya kalau bisa bilang B aja gitulah. Tapi pas lihat tahu organisasi di kuliah ternyata nggak B aja gitu. Masalahnya bisa dibilang menyangkut dengan kepidanaan, bisa aja sih masuk ke situ. Wow. Bisa aja. Nah, bisa. Cuma kan di situ bagaimana caranya kita mengenal masalah, mencari masalah. Kenapa mencari masalah ya? Masalah nggak usah dicari juga udah ada. Jadi lebih baik dicari daripada nggak dicari. Dicari masalah lebih baik dicari. Terus apa aja? Kalau kita nggak nyari kan, tau kaget ya. Aduh gimana nih kalau dicari? Tahu nih, jadi nggak kaget gitu sih. Jadi cuma pencapaiannya ya itu aja sih, tahu masalah dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Pencapaian kita itu sampai saat ini kita sudah banyak melakukan proker ya, masing-masing ada galang-dana, kaderisasi dan lain sebagainya gitu. Tapi yang saya banggakan sih, ya cukup banggakan sih, paling di waktu kita membantu jurusan untuk melaksanakan expo gitu bersama Kotak Pena gitu. Di situ kita bareng-bareng sama Kotak Pena sama pengurus kita juga biar kerjasama juga. Saya dikasih tahu sama Kopen harus kayak gini. Wow, nggak kayak gitu Pak. Maksudnya nggak kayak gitu Pak. Kita di masa pandemi seperti ini kita bisa mengadakan expo karena tahun lalu juga expo itu sebenarnya offline gitu, tapi karena keadaan pandemi seperti ini expo harus dilaksanakan dengan online. Dengan kata lain kita harus menyusun konsep yang berbeda dengan ataupun tidak sama dengan tahun lalu gitu. Dengan kata lain kita harus benar-benar menyusun konsep sedemikian rupa agar expo ini berjalan dengan baik gitu. Di situ kita bareng-bareng sama dosen, sama pengurus Kopeng, sama pengurus kita juga, pengurus Himatif, benar-benar memikirkan cara bagaimana sih ini bisa terjadi gitu, bagaimana ini expo yang seperti tahun lalu offline bisa di online kan gitu dengan cara yang baik gitu. Dan memang berhasil kita laksanakan dengan online gitu, meskipun online ya, tapi kita juga harus berinovasi, yaitu kita mengadakan expo webinar gitu. Jadi saya cukup bangga dengan itu dan saya juga sebagai moderator, saya juga merupakan ya sangat membanggakan gitu lah. Dan juga sudah itu aja. Kurang tegas buat negur anggota. Karena itu aja sih, karena nggak enakan. Kita dari dulu nggak bisa marah atau nggak bisa ngebentak orang lah. Kayak marah atau membentak orang walaupun orang itu salah, kita nggak pernah keberanian kayak gitu tuh. Butuh beberapa bulan, butuh beberapa hari buat mikirin itu doang. Sampai-sampai ya harus kayak gimana ya, kayak ngomong, ini gue tuh salah enggak gitu, salah atau bener. Walaupun banyak orang bilang itu benar, cuma kita tetap rasa gak enakan kayak gitu lah. Cuma ya itu masih saya coba ubah kayak gitu. Kelemahan, kalau untuk kepemimpinan secara pribadi, jujur saya pribadi masih merasa kurangnya ketegasan dari saya sendiri. Dalam artian ketegasan ini adalah banyak orang-orang yang memiliki power lebih dari saya, dan saya kadang-kadang tertimpa oleh orang tersebut. Tapi di situ saya bukan berarti saya nyerah ya. Di situ saya sendiri pun bisa menemukan apa kelemahan dari saya, kurang dari saya, dan itu
bisa diperbaiki juga, karena tahu nih kelihatan secara jelas apa yang kurang dari saya, introspeksi dirilah gitu. Mungkin itu sih yang paling kerasa banget apa yang kurang. Kelemahan kepemimpinan saya di pengurus saya itu yaitu masih banyak kurangnya koordinasi serta komunikasi. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena mungkin bisa jadi kan kita lagi dalam posisi pandemi ya. Jadi kan kalau misalkan komunikasi itu kalau via online menurut saya kurang memadai. Kenapa kurang memadai? Karena apa yang kita maksud kadang tidak sepemahaman apa yang penerima ini gitu. Jadi si dianya ini kurang menangkap apa yang kita omongkan, jadi di situ salah miskomunikasinya. Sedangkan kalau kita via langsung kan bisa nih, dia bisa misalkan tidak mengerti, dia langsung mempertanyakan. Misalkan dia paham, oke, tinggal melanjutkan apa yang sudah diinstruksikan seperti itu. Selama setengah keperiodaan ini kelemahan kepemimpinan ya. Kelemahan kepemimpinan saya itu apa ya? Kalau memang saya ingin sombong, saya nggak punya kelemahan. Wow. Kalau memang saya ingin sombong, tapi memang pasti aja ada masalah-masalah yang kita harus kita harus tangani gitu saat apalagi saat pandemi ini. Kelemahan saya itu kurangnya gerakan gitu saat pandemi ini, karena pandemi ini juga merupakan hambatan gitu untuk kita bisa menjalankan proker-proker kita gitu. Karena kita harus jaga jarak lah, harus kita jaga protokol lah, dan itu juga merupakan hambatan gitu. Makanya saya tadi untuk pertanyaan kedua sangat bangga gitu karena sudah mengadakan expo, sudah mengadakan kaderisasi online gitu. Tapi ya memang untuk outputnya memang belum sampai maksimal gitu. Tapi seenggaknya kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan kegiatan saat pandemi ini gitu. Jadi memang dari saya sendiri ya kurangnya ada gerakan gitu untuk kita bisa melaksanakan proker kita di masa pandemi ini gitu. Kali gitu sih. Kalau boleh sombong ya, kelebihan saya memang banyak gitu, tapi mungkin yang bisa saya sampaikan hanya seberapa patah kata gitu. Karena ini mungkin untuk Kopen sendiri nggak mungkin kan YouTube-nya sampai 12 jam gitu kan, setengah hari nggak mungkin. Jadi saya menyampaikan kelebihan saya beberapa patah kata aja. Paling dari kepemimpinan saya mungkin dengan masa pandemi ini saya lagi-lagi membahas tentang masa pandemi, karena tahun lalu pun nggak ada gitu sejarah tentang masa pandemi dan bagaimana cara memimpin di era masa pandemi ini gitu. Jadi tantangan bagi saya sendiri untuk bisa memimpin di masa pandemi ini. Jadi dengan masa pandemi ini saya bisa memberi semangat gitu kepada teman-teman sekalian, kepada pengurus-pengurus saya, kepada anak-anak himpunan saya gitu. Bahwasanya ayo loh, di sini kita benar-benar harus bisa menjalankan proker-proker kita. Gimana caranya bisa untuk semua proker-proker kita jangan mandat meskipun sedang masa pandemi gitu. Ayo kita berinovasi, benar-benar beradaptasi dengan keadaan yang di masa pandemi ini. Bagaimana caranya kita bisa benar-benar melaksanakan apa yang harus dilaksanakan gitu. Gitu sih. Kalau kita kelebihannya gak mau pandang saya sebagai pemimpin tapi jadi sahabat, itu aja sih. Jadi karena saya nganggap semua anggota itu bukan anak buah atau anggota biasa, cuma sebagai ya itu teman saya, itu sahabat saya, itu buat saya yang kan karena tanpa anggota pemimpin ya nggak ada apa-apanya. Jadi ya itu sih. Jadi kelebihan saya tuh humble gitu. Kenapa harus menjadi sahabat dan harus humble gitu? Karena apa ya, pendekatan ke orang tuh penting. Menurut kita pendekatan ke orang tuh penting. Kenapa penting? Karena di dunia ini manusia nggak mungkin cuek terhadap orang lain. Walaupun ya ada beberapa orang yang cuek dengan keadaan ya, yang paling parah-parah jadi psikopat lah. Itu yang paling parah. Tapi menurut kita sih kalau manusia itu nggak mau humble, menurut kita nggak mungkin sih. Se-introvertnya orang pasti buat pekerjaan atau apapun pasti harus humble. Itu aja sih. Kelebihan kepemimpinan saya itu mungkin menurut saya pribadi itu saya merasa nggak tahu deh banget ya. Saya itu merasa
diri saya ini sudah loyalitas banget gitu untuk berdirinya sebuah himpunan ini. Dari sebelum masih merangkap, yaitu kayak proses pembuatan yang dasar-dasarnya organisasi, saya sendiri sudah siap terjun langsung gitu. Dari mulai kita berkonsultasi kepada mereka yang sudah biasa berorganisasi, lalu kita mencari informasi gimana sih cara menjalankan organisasi yang baik gitu. Saya siap dan saya sudah merasa terjun langsung sampai sekarang sudah berdirinya organisasi saya. Saya merasa perjuangan saya ini sudah, maksudnya apa ya, ibarat udah banyak lah gitu. Mari kita juga dari pengurus saya, alhamdulillah mereka juga pengen banget bahwa organisasi ini berjalan dengan semestinya meskipun masih banyak seperti itu. Kalau untuk kelebihannya sendiri, saya pribadi masih belum terlalu percaya diri ya untuk kelebihan saya. Cuman yang saya rasa kelebihan saya ini humble. Dalam artian humble ini, ketika dihadapkan oleh beberapa orang memang memiliki kepribadian yang berbeda-beda, insya Allah saya bisa menyesuaikan dengan kepribadian orang-orang tersebut. Apapun keadaannya, apapun sikap mereka, karakter mereka, it's okay. Saya mau berteman, ya saya harus beradaptasi dengan mereka supaya tujuan utama saya tadi mengakarkan semuanya. Itu sih. COVID sendiri itu memang sebuah tantangan ya, terutama untuk umat manusia karena memang ini kasusnya menimpa manusia. Tantangannya terberat adalah ketika memang masa pandemi seperti ini, susah untuk mengumpulkan orang-orang, susah juga untuk membuat suatu kegiatan yang memang sebelum-sebelumnya itu lancar. Di tahun sekarang memang benar-benar beda, kita mesti jaga jarak, mesti menggunakan protokol kesehatan dan macam-macam lah gitu. Banyak persyaratan yang memang harus terpenuhi apabila kita ingin bertatap muka bertemu secara langsung. Dan tantangan juga ketika kita memberikan sebuah kegiatan atau melaksanakan sebuah kegiatan, di situ goal atau tujuan kegiatan tersebut kurang maksimal untuk tersampaikan karena memang adanya pandemi seperti ini. Apabila sebuah kegiatan itu dilaksanakan secara hal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, itu pasti banyak sekali potensi-potensi yang tidak bisa terasa dari orang-orang yang melaksanakan atau mengikuti kegiatan tersebut. Contohnya saja mungkin kegiatan forum atau rapat, di mana kebebasan berpendapat itu biasanya secara langsung dan juga enak untuk mengemukakan pendapat ketika memang saling face to face bertatap muka. Namun ketika memang online atau di tidak tatap muka, pasti yang namanya mengemukakan pendapat itu akan sulit. Entah itu karena jaringannya, entah itu karena memang susah tertimpa oleh orang-orang yang lain yang sedang berbicara, harus satu persatu. Itu minusnya juga. Tantangan saya yang pasti ya, saya balik lagi ke masa pandemi ini. Benar-benar di masa pandemi ini merupakan tantangan bagi kita semua gitu. Bahasanya ya balik lagi gitu ke omongan saya tadi, bahasanya di masa pandemi ini benar-benar kita harus menjaga protokol, kita harus menjaga jarak, patuhi 3M meskipun saya tidak memakai masker sekarang karena saya lagi sendiri di sini gitu. Di ruangan ini saya sendiri, sumpah. Ya. Terus ya gimana ya? Benar-benar di masa pandemi ini nih kita untuk menjalankan proker sangat susah karena kita harus menyusun konsep lagi untuk bisa diterima gitu perizinan kita untuk oleh pembina ataupun dari wadir kampus sendiri gitu. Jadi benar-benar kita harus menyusun konsep, menyusun apa ya? Benar-benar harus jaga jarak ataupun menjaga protokol gitu, ataupun kita harus menyusun konsep lagi yang tadinya offline sekarang online gitu. Jadi kita harus benar-benar berinovasi, lagi-lagi kita mengatakan beradaptasi dengan masa pandemi ini. Jangan sampai kita stuck dengan keadaan masa pandemi ini dan proker-proker terbengkalai gitu. Kita juga di sini kan benar-benar bekerja sama dengan semua pengurus, benar-benar kita merumuskan apa yang harus kita laksanakan selanjutnya gitu. Lalu yang kedua pasti aja ada dari kepemimpinan saya itu di kepengurusan kita pasti aja ada yang namanya destruksi gitu, destruksi dari dalam gitu. Orang yang pengurus-pengurus yang mungkin
menjadi perusak dari dalam gitu. Tapi itu masih bisa kita tangani gitu, karena sebenarnya tinggal bagaimana cara kita pendekatan saja gitu, dengan pengurus kita agar kita bisa benar-benar mencapai tujuan dengan bersama gitu, dengan sesama gitu. Begitu Pak. Berhubung kasus ini internasional, jawabannya sangat-sangat signifikan, yang banyak sekali yang merancu kebenaran dan kesalahan, abu-abu 50-50. Menurut kita sih yang paling besar tantangannya bukan virusnya, tapi paradigma seseorangnya di setiap perjalanan atau setiap kepengurusan. Mau itu virus, mau itu ya sekali-kalinya ada zombie pun, ya tetap aja menurut kita paradigma atau pandangan seseorang yang susah buat keadaan saat ini gitu. Ada yang bilang, ya COVID inilah penyakitnya kayak gini bisa sembuh, yang penting makan vitamin gini. Ada yang bilang ini bisa menyebabkan kematian gini. Jadi ya itu yang membuat masyarakat Indonesia sekarang campur aduk kepala, kepikiran, ya begitulah. Jadi menurut kita tantangannya itu sih, paradigma masyarakat atau paradigma setiap mahasiswa tentang keadaan saat ini. Apalagi kasus ini kasus yang internasional, yang banyak konspirasi lah, banyak kata ini kata itu dan lain-lain. Yang penting kita jalanin apa adanya, mau itu dengan ngadain kegiatan, mau itu dengan diam-diam baik di rumah, mau itu memaksimalkan keadaan atau setiap waktu, ya intinya mah ikutin aja dulu. Untuk cara sendiri, saya masih belum menemukan rencana yang pasti untuk kondisi seperti saat ini. Karena memang ketika ingin merencanakan sesuatu, yang mau nggak mau di kepengurusan saya itu harus tatap muka, tidak bisa dilakukan secara online seperti ini. Dan tatap muka pun ya tentu kita wajib untuk melaksanakannya dengan protokol kesehatan, pakai masker, dan tatap muka ya, diskusi tatap muka. Nah iya, karena memang kalau misalkan kita berdiskusi tidak tatap muka itu, apa yang mau kita sampaikan itu kadang-kadang tidak tersampaikan, susah. Jadi gimana pun caranya kita usahakan tatap muka dengan memaksimalkan protokol yang kita punya. Walaupun memang kadang-kadang ada saja orang yang memang tidak memakai masker. Bagaimana cara kita menghadapinya? Saya juga sedikit setuju dengan generasi COVID ini, karena memang benar-benar berbeda gitu dengan berbeda dengan tahun-tahun kita saat kita menjadi generasi yang belum COVID gitu. Karena saat itu memang kita benar-benar offline, tidak ada online karena tidak ada penjagaan ketat dan lain sebagainya. Jadi kitanya bagaimana cara kita menangani generasi yang seperti itu. Jadi balik lagi ke pendekatan dengan generasi COVID-19 itu. Tapi terlalu kasar ya kalau memang dikatakan generasi COVID-19, mungkin generasi saat inilah, maksudnya jangan COVID-19 karena kasihan nanti malah generasi yang terkena positif semua gitu. Jangan dong. Maksudnya kayak generasi yang saat inilah intinya mah. Dengan cara kita pendekatan gitu, bagaimana cara kita pendekatan tapi dengan tidak benar-benar mengumpulkan semuanya dengan satu tempat gitu. Benar-benar kita dengan menurut Nabi SAW gitu, kan pernah mereka dakwah dengan secara tersembunyi-sembunyi gitu. Nah, kita tuh melakukan itu gitu. Dengan cara kita menyubung gitu, kita mendekati generasi saat ini itu kan banyak juga yang mereka mengumpul di warung, di kosan. Nah, disitulah tempat kita memberikan pengarahan kepada mereka tentang apa itu himpunan, apa itu kampus, apa itu kehidupan di kampus gitu. Jadi jadi kita benar-benar kayak berpencar gitu untuk bisa mendekati dari generasi saat ini gitu. Karena gimana ya, kita pun terjangkau jarak gitu, terjangkau waktu, karena materi kampus pun di kampus itu pembelajarannya online gitu. Jadi mereka kebanyakan ada yang di rumah, ada yang di kosan, yang jarang ke kampus gitu. Jadi kita untuk mendekati ataupun untuk tahu anak-anak generasi saat ini itu ya jadi susah gitu, kayak
untuk mendekatinya susah. Jadi dengan kata lain kita harus benar-benar pendekatan dengan anak generasi saat ini itu dengan cara kita ada grup WhatsApp kan, kita juga bisa menyatukan pemikiran di grup WhatsApp. Ada juga kita mendekatinya dengan cara kita bertemu langsung, nongkrong bareng gitu, yang tidak harus 115 itu berkumpul di situ gitu. Dengan kata lain kita harus mendatangkan poin-poin dari tingkat 1 ataupun tokoh-tokoh dari tingkat 1 atau generasi saat ini nih, generasi saat ini untuk bisa untuk bisa mendoktrin juga ke teman-temannya bahwasanya kayak gini, memberi pengarahan kepada teman-temannya. Dan juga kita juga memang saat di kepengurusan juga ya terjangkau jarak juga dengan kepengurusan kita, sama juga tantangannya yaitu ya jarak, ya waktu, karena pembelajaran kan online, kita jarang ketemu, tapi benar-benar kita harus menyatukan pemikiran di situ gitu. Kan zaman sekarang juga masih ada WhatsApp, masih ada Google Meet gitu, ada video conference gitu kan. Kita harus memanfaatkan itu, kita harus beradaptasi dengan masa pandemi ini. Itu Bapak. Intinya ya hal tersebut masih berlaku ke adik tingkat kita itu tingkat 1 karena kurangnya pendekatan kita ke mereka. Maksudnya pendekatan di sini mereka nggak tahu kita kayak gimana dan kita juga belum tahu mereka kayak gimana. Karena dari dua belah pihak ini sudah saling mengenal, mungkin bisa saling berbagi keluh kesah. Pertama itu keluh kesah di sini kayak misalnya nih kayak di saya sendiri, himpunan saya masih baru nih, ayolah gitu, saya minta kerjasamanya ke kalian. Ya intinya tanamkan jiwa mereka juga apa yang kita sudah perjuangkan gitu. Jangan sampai mereka udah tahu, udah dikenal sebagai generasi COVID, ditambah kita juga malah cuek gitu, tidak memperdulikan atau tidak menanamkan sebuah rasa biar mereka peduli. Rasa. Kayak gitu. Mengelola organisasi, yang paling penting itu pertama oleh organisasi, dari organisasi dan untuk organisasinya juga. Yang itu yang paling pentingnya. Kenapa? Karena misalkan nih semacam kita yang membuat nih, berarti kan dari saya sendiri, dari organisasi sendiri. Lalu dari dari himpunannya. Lalu untuk organisasi feedback apa gitu yang bisa didapatkan organisasi serta lingkungan yang ada di sekitar. Kayak semacam tadi salah satu kita sebagai mahasiswa kan yaitu Tridharma ya. Jangan lupa kita juga mempesertakan Tridharma. Jadi apapun yang kita lakukan, jangan lupakan tentang apa sih gitu tujuan kita sebagai mahasiswa. Seperti itu juga bakal terkontrol sih menurut saya pribadi. Tadi udah dibilang kesadaran. Kalau kesadarannya itu bisa dilakukan atau bisa dilancarkan dengan hati ya dari tulus, apapun masalahnya, apapun keadaannya, memanage sebuah anggota organisasi dan lain-lain dengan kesadaran, semua lancar. Karena kan kesadaran ada aspek lain, kesadaran ke lingkungan, kesadaran keanggotaan, kesadaran kepada eksternal, internal. Itu tuh sudah menyangkut dengan cara atau solusi buat kita memanage organisasi atau manage sebuah kehidupan sih. Intinya kesadaran kembali lagi. Itu aja sih. Si manajemen tersendiri yaitu ketika kita ingin memimpin sesuatu kaum, sesuatu organisasi, sesuatu kelompok, kita harus memiliki skill manajemen gitu, di mana kita harus mengorganisir ataupun bahasa mudahnya itu mengatur lah, mengelola, benar. Makasih Mbak Fatihatul, Mbak Fauzia. Iya, mengelola gitu, mengelola dari sebuah kelompok tersebut gitu. Bagaimana harus bisa memplot-plotkan gitu, di mana sesuai dengan skillnya masing-masing ataupun sesuai dengan kemauannya masing-masing. Tapi lebih penting ke kemauannya masing-masing, karena jika kita bisa tahu kemauan dia apa,
dan dia sejalan dengan itu dan dia memiliki skill juga meskipun sedikit, dia akan bisa nyaman di tempat itu gitu. Jadi manajemen organisasi benar-benar kita harus tahu bagaimana cara mengelola organisasi ataupun kelompok tersebut itu bagaimana gitu, seperti ya seperti itu. Manajemen organisasi itu berarti kita bisa mengatur ya, bahasa kasar ya, mengatur organisasi kita supaya bisa tetap berjalan. Alhamdulillah, saya sih selalu bersyukur ya, walaupun dengan keadaan seperti ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, orang-orang itu atau teman saya ini sangat mendukung akan kegiatan itu. Jadi ketika memang saya mengatur ingin diadakan sebuah program kerja, di situ teman-teman lancar nih untuk bisa kita manage, untuk bisa kita atur bagaimana sih supaya kita bisa mendapatkan sebuah program kerja yang aman dan juga terlaksana, dari mulai perencanaan, dari mulai kegiatan rapat dan juga sampai hari pelaksanaan, semuanya itu bisa berjalan dengan lancar karena memang teman-teman itu saling berkomunikasi, saling follow up. Ini ayo kita ngapain bisnis segala macam dan lain-lain. Dan akhirnya dengan diskusi-diskusi tersebut akhirnya timbul sebuah pergerakan yang memang bukti nyata gitu. Jadi teman-teman bergerak untuk membuat satu kegiatan yang bakal dilaksanakan. Itu sih. Jadi mungkin pada intinya komunikasi antar ketua dan juga anggota-anggota itu benar-benar penting. Entah itu anggota yang berkomunikasi kepada ketua atau ketua yang mengkomunikasikan ke anggota-anggotanya. Dan alhamdulillah dengan timbal balik tersebut kegiatan-kegiatan pun bisa terlaksana. Seperti apapun keadaannya, yang penting komunikasi. Oh ya, ingat juga 3K. Ini slogan yang selalu saya pakai di himpunan saya. Apa sih itu 3K itu? Yang pertama komunikasi, koordinasi, dan juga konsolidasi. Entah apapun itu ke pengurus anggota atau ketua, entah itu ke orang luar, ke siapapun itu, saya tuntut untuk teman-teman bisa menyampaikan sebuah informasi. Itu sih kunci dari kepengurusan saya. Rahasia untuk melanjutkan kepengurusan saya yang saya mau sebenarnya nggak perlu muluk-muluk ya. Yang penting dia mau untuk menjalankan sebuah roda organisasi ini untuk kedepannya. Karena di sini saya butuh yang mau, bukan butuh yang bisa ya, tapi butuh yang mau. Karena mayoritas ya dari teman-teman ketika kuliah itu yang dulunya mereka sudah aktif organisasi, dan ketika kuliah kita ajak untuk berorganisasi itu banyak yang malas karena mereka sudah merasakan hingga pahit manisnya sebuah organisasi dan mereka merasa sudah cukup. Itu banyak teman-teman saya yang merasa seperti itu ketika saya bertanya seperti itu. Dan berarti di sini kuncinya cuma satu, saya butuh orang-orang yang mau untuk membangun kepengurusan saya selanjutnya. Karena orang yang mau itu pasti mereka mau belajar dan mau bertanya apapun itu kondisinya, seperti apapun itu situasinya, mereka pasti bisa. Yang penting mau. Yang pasti yang lebih baik dari kita gitu. Jangan sampai kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, yang pernah kita perbuat, dilakukan lagi sama mereka gitu. Jadi saya juga ingin curhat sedikit ya, untuk generasi saya selanjutnya. Benar-benar kalian harus bisa tahu gitu bagaimana lika-liku di organisasi kalian gitu, ataupun organisasi manapun ya. Kalau di himpunan saya kan di Himatif ya, benar-benar kalian harus tahu bagaimana lika-liku Himatif gitu. Karena gimana ya, di D3 saya itu D3 kan, kebanyakan pengurus itu D3, dan yang RPL itu hanya 9 atau beberapa gitu ya. Dengan kata lain, ketika kalian jadi pengurus, golongan TI itu pada magang gitu, dan yang bisa membimbing kalian dengan dekat ya dari golongan RPL gitu yang masih ada di kampus gitu. Dan kita yang magang pun mungkin sibuk magang, tapi juga masih bisa berdiskusi dengan kalian, tapi melalui mungkin WhatsApp ataupun melalui online gitu. Jadi nggak terlalu bisa nimbul ke kalian juga gitu. Kita juga benar-benar ya, kita mengadakan kegiatan, mengadakan suatu kaderisasi itu benar-benar buat gambaran kalian juga saat kalian menjadi pengurus gitu. Bagaimana kalian juga mencetak penerus-penerus selanjutnya gitu. Jadi kayak
gimana ya, kita maunya kalian lebih baik dari kita gitu, benar-benar lebih baik dari kita. Jangan sampai, saya ulangi lagi, jangan sampai mengulangi kesalahan-kesalahan yang kita perbuat ataupun yang sebelum-sebelumnya kita perbuat gitu, yang sebelum angkatan kita perbuat gitu. Karena ya dari mungkin masa pandemi ini kalian bisa belajar bahwasanya memang lika-liku organisasi semakin sulit gitu, semakin apa ya, semakin susah gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar bisa, jangan sampai kita satu sama lain lepas gitu ya, tetap jaga tali silaturahmi kita gitu, teruntuk kalian generasi penerus saya. Dan apa ya, benar-benar saya ingin kalian lebih baik lagi dari kita, lebih solid lagi, lebih bisa bekerja sama, lebih bisa menyatukan pemikiran. Jangan sampai kalian egois satu sama lain gitu, intinya itu. Yang saya inginkan kayak semacam dia itu orang yang memiliki jiwa total di sini, total yang bisa menguasai dirinya sendiri, totalnya tuh kayak semacam total. Dia ini memiliki kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, serta kecerdasan spiritual. Kenapa? Karena menurut saya sendiri kecerdasan intelektual, dia harus tahu makna organisasi itu apa. Dia harus tahu kenapa dia masuk organisasi. Jangan sampai dia cuma masuk tapi dia nggak tahu apa yang mau dia lakukan gitu. Lalu kecerdasan emosional, jangan sampai dia ini tidak bisa membawa dirinya jika dia lagi down. Kalau dia memiliki, dia bisa menguasai emosional dia gitu. Dia mau dibawa di gimana, di apapun, di mana. Iya lagi dimanapun dan kapanpun dia bisa gitu. Meskipun dia lagi down, itu dia harus memiliki kecerdasan emosional. Lalu ada kecerdasan spiritual. Spiritual itu kenapa penting? Karena jangan lupa gitu, iman dia juga selaku berniat berorganisasi, jangan lupa diniatkan karena lillah. Karena secara tidak langsung kalau udah kayak gitu dia udah ikhlas gitu. Berani sih, berani kan banyak berani kayak gimana ini? Mau itu beraninya secara negatif atau positif, yang penting berani. Tapi tetap maksudnya berani itu dengan tata cara yang baik. Kenapa bisa dibilang berani? Karena gini, tadi kan udah bilang bahwasanya di zaman ini ada butuh kreativitas, butuh kesadaran dan lain-lain. Tapi kalau udah didorong ke kata berani, ya mau kapan lagi gitu. Kayak ibaratnya mah gini, saya punya dua orang, A, B. Yang A ini mikir, tapi udah sama-sama udah punya pemikiran bagus nih. Yang satunya nih, aduh nunggu orang lain lah. Dan yang satunya sama, nunggu orang lain. Yang gak bakal bisa maju kalau nggak ada yang mikir nunggu orang lain. Coba ngomong, kayaknya kita butuh peradaban yang baik nih. Yang satunya sama aja, ya insya Allah disitu bisa dikombin jadi peradaban yang lebih baik. Jadi kalau pemikirannya, aduh gimana orang nih, ya kalau orang lainnya mikir kayak gitu, ya dunia yang tadinya bulat ya tetap bulat. Caranya memilih dengan keberanian ya, dan memilah. Menurut kita sih hal yang paling awal dengan kata berani aja, jangan lihat ke generasi yang sekarang. Banyak yang tingkat satu sekarang berani mendaftarkan ke Polinda dan masuk ke Polinda walaupun sedang pandemik dan banyak kampus-kampus yang ditutup. Tapi di sini mereka berani untuk setiap KB yang ada hadir dan lain-lain, itu juga mereka udah berani gitu. Masa bodoh dengan keadaan Covid dan lain-lain menggunakan masker ya pasti. Di sini bukan masa bodoh, bukan berarti tidak benar-benar tidak percaya. Itu mereka udah berani ya. Dan mereka sekarang sudah mengikuti setiap kegiatan di saya atau setiap kegiatan di HMD lain atau di organisasi lain di sebuah kampus. Itu juga udah sebagai nilai untuk berani. Tapi di situ ada dasarnya juga untuk berani. Bagaimana mereka tahu caranya atau mengenalkan diri mereka ke seniornya. Kalau kitanya tidak mengenal mereka, bagaimana kita percaya di depan dipegang sama siapa? Itu aja sih. Untuk melanjutkan pengurusan tentunya kita menginginkan SDM satu yang benar-benar solid satu sama lain, yang benar-benar mengerti satu sama lain, yang benar-benar peduli satu sama lain, terutama peduli terhadap himpunan, benar-benar terhadap
apa ya, benar-benar kita mau kalian SDM yang satu sama lain tuh memang kayak satu geng gitu, kayak satu kelas gitu, kayak udah satu pemikiran, kalian sama-sama di situ berdiskusi pun bisa sampai dengan tujuan gitu, jangan sampai tersendat-sendat. Bagaimana cara kita, apa tadi pertanyaannya, memilah dan memilih SDM Ya melanjutkan kepengurusan. benar-benar kita pertanyaannya bagaimana cara memilih ya, bagaimana caranya, yaitu dengan kita melihat karakteristik kalian bagaimana gitu ya. Balik lagi seperti yang saya katakan tadi, saya mau karakteristik kalian itu yang memang solid, yang memang berwawasan luas, yang memang memiliki apa ya, attitude. Yang terpenting adalah attitude, memiliki attitude dengan satu sama lain, ataupun dengan yang lebih tua, ataupun yang lebih rendah, ataupun dengan HMJ lain. Intinya attitude, benar-benar attitude kalian itu dilihat sama kita semua gitu. Bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah, cara kalian berdiskusi, cara kalian apa ya, cara kalian ya itulah intinya, cara kalian menyelesaikan masalah, berdiskusi gitu. Benar-benar menyatukan pemikiran kalian itu bagaimana, menyatukan frekuensi dengan menyatukan relasi dengan satu frekuensi gitu. Bagaimana cara kalian bisa seperti itu gitu sih. Ya, tentu ya di setiap organisasi itu ada yang namanya pengkaderan ya. Dalam artian kalau di himpunan saya ada yang namanya pengkaderan. Nah, pengkaderan ini merupakan sebuah proses untuk memilih teman-teman yang bagaimana sih yang diperlukan oleh sebuah organisasi, orang-orang seperti apa sih yang diperlukan dalam sebuah organisasi, itu ada dalam pengkaderan. Dan di situ banyak prosesnya, dari mulai membangun mental mereka, membangun kreativitas mereka juga, membangun kekompakan mereka, teamwork mereka. Dengan berjalannya kaderisasi, di situ saya sudah yakin, dalam artian teman-teman yang sudah selesai kaderisasi ini adalah orang-orang memang sudah memiliki ilmu yang cukup untuk meneruskan roda organisasi ini. Jadi yang terpenting adalah kita bisa melaksanakan pengkaderan ini secara pelaksana semuanya, karena tahapan-tahapannya tidak sedikit, ada banyak juga. Ketika memang pengkaderan ini tidak terlaksana semua, ya di situ saya sendiri pun masih belum bisa menentukan secara pasti orang-orang mana saja yang cocok untuk meneruskan organisasi saya ini. Dan tentunya walaupun memang sudah ada pengkaderan, semua itu tergantung lagi oleh teman-teman mereka itu sendiri, karena yang namanya kinerja dari pengurus organisasi itu intinya kenyamanan. Ketika teman-teman itu nyaman dalam sebuah organisasi, apapun akan bisa dilakukan, entah berapa orang itu sih. Saya pribadi, tadi kan saya ngomong ada cerdas intelek, lalu ada cerdas emosional, ada lagi cerdas spiritual. Mungkin memilihnya ya, menurut saya pribadi, kecerdasan emosional itu biasanya sudah dimiliki oleh seseorang yang dalam tanda kutip sudah dikatakan dewasa ya. Lalu kecerdasan intelektual, maksud dari intelektual di sini tuh bukan hanya pinter, tapi dia tahu gitu, tahu dan mau serta mampu menerapkan apa yang dia ketahui gitu. Terus apalagi tadi? Spiritual. Cerdas spiritual sendiri itu kan tahu agama ya, tahu agama sendiri bukan hanya dia apa sih kan? Bukan hanya tahu tentang agamanya saja, tapi bisa mengaplikasikan dirinya sebagai orang yang beragama. Gitu. Dan cara memilah dan memilihnya. Yang pertama kita didik dulu sih. Kan kita kan ada sebuah kaderisasi di mana tempatnya kita untuk mendidik mereka. Dan untuk mereka bisa lolos atau tidaknya itu kembali
selama kita mendidik itu apakah poin yang kita harapkan itu bisa sudah tercapai atau belum. Perubahan antara generasi kami yang pas waktu dididik bisa secara tetap langsung sama sekarang kita sebagai pendidik harus melalui online gitu. Salah satu yang bisa kita terapkan ke mereka biar masih satu alur kayak semacam apa yang kita mau gitu. Salah satunya mereka kan masih ada tuh yang beberapa yang di Indramayu serta yang ada di luar Indramayu. Untuk yang masih ada di Indramayu mungkin kita bisa mengajak pertemuan ke mereka, tapi dalam tanda kutip tidak memakan masa banyak. Kita mungkin bisa ajak mereka nongkrong atau ngobrol santai lah gitu, yang sekiranya memang membahas atau mencakup tentang himpunannya sendiri kayak gitu. Ya, saya nggak bisa menyalahkan organisasi itu, dan saya pun nggak bisa menyalahkan orang-orang karena di setiap masa, di setiap perubahan kepengurusan itu mereka semua memiliki karakter yang berbeda-beda, pola pikir yang berbeda-beda. Kita nggak bisa dong memaksakan kehendak yang yang saya punya gitu. Kamu harus seperti ini, kedepannya kamu harus kayak gini dan seperti ini, nggak bisa. Ada saatnya kita untuk mengalah demi proses perkembangan dari teman-teman yang lain. Apapun itu hasilnya, baik atau buruk, tugas saya di sini cuma satu, mendukung proses perkembangan dari teman-teman itu sendiri. Setiap perubahan itu pasti ya, dan mengapa saya memiliki prinsip seperti ini, jangan berekspektasi lebih tinggi dibandingkan realita gitu. Jadi ketika kita berekspektasi lebih tinggi dan kenyataan tidak sesuai ekspektasi gitu, jadi kita akan sakit hati gitu, akan merasakan kecewa gitu. Jadi saya tidak terlalu berekspektasi lebih tinggi, saya sesuai dengan realita saja. Tapi ketika memang ada perubahan ataupun evolusi di kepengurusan saya gitu karena tidak sesuai dengan ekspektasi saya benar-benar berusaha gitu, saya benar-benar berusaha bagaimana caranya kita bisa kita bisa sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Jadi dengan apapun caranya kita juga harus bisa kita harus bisa mendoktrin anak-anak supaya bisa seperti apa yang kita inginkan gitu. Jadi jangan sampai kita kecewa dengan dengan perubahan tersebut karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena untuk kalian semuanya juga ya, jangan terlalu berekspektasi lebih tinggi dengan apa yang kita harapkan gitu. Karena semesta itu nggak lagi bercanda gitu karena semesta itu nggak lagi bercanda, dan karena setiap ekspektasi dan realita itu kadang berbanding terbalik. Maka dari itu kita jangan terlalu berekspektasi lebih tinggi karena kedepannya jika kita tidak sesuai dengan ekspektasi maka kita akan jatuh, terpuruk, kecewa, dan ya seperti itu gitu. Jadi kita harus bisa sesuai dengan realita. Kalau tidak sesuai ekspektasi sih emang betul sih, karena sebenarnya banyak proker atau program kerja yang saya buat itu ada yang menyangkut baut atau bisa dibilang melanggar semua peraturan yang sedang dibuat sekarang, kayak jaga jarak dan lain-lain, dan semua pasti sama sih karena Indonesia itu kulturnya kumpul bareng. Dan untuk ketidaksiapannya sih memang sih kaget juga tentang ini gitu, karena yang saya ingat viral sebuah corona itu pas saya dalam keadaan di kader, dan itu saya percaya tidak percaya tidak akan nyampe ke Indonesia. Tapi ternyata saat sudah estafet kepengurusan kepada angkatan saya, terjadilah nyampe ke Indonesia si corona ini. Dan untuk ketidaksiapannya sih jujur siap tidak siap harus, cuma tidak mundurnya sih jelas tidak mundur, karena bukannya berarti kita tidak siap itu kita nyerah. Kita tidak siap ya bagaimana caranya kita tidak nyerah, itu sih. Tapi untungnya dalam keadaan kayak gini banyak teman-teman saya atau entah itu di internal ataupun di eksternal
banyak yang memberi saya motivasi atau gambaran-gambaran secara tidak langsung dengan keadaan yang saat ini. Tidak harus terpaku dengan masalahnya, tapi terpaku dengan solusinya. Itu aja sih. Motoring sih, motoringnya. Menurut kita motoringnya. Kenapa motoringnya? Karena di sebuah organisasi atau sebuah ruang itu butuh motoring. Maksudnya motoring itu penggerak. Ya salah satunya contoh di himpunan saya, menggeraknya siapa? Ya terus mau nggak mau ya harus saya, karena saya sebagai pemimpin. Ya bagaimanapun caranya harus saya menggerakkan sebuah anggota untuk berpikir bagaimana caranya kegiatan hari ini jalan, mau nggak mau harus juga selesai. Bagaimanapun caranya, mau itu secara apa dan apa, yang penting sekarang pikirinnya bukan konsep tapi outputnya. Itu aja sih. Yang pertama, saya selaku ketua di sini tetap menjaga keakraban antara satu pengurus satu dan yang lainnya. Kenapa? Karena kalau saya sendiri yang berjalan itu tidak bisa gitu. Jadi kita harus pertama merangkul dulu ke mereka dan kasih motivasi ke mereka, karena menurut saya motivasi itu penting. Kenapa? Karena kadang seseorang ketika kita memberi motivasi ketika dia butuh itu ketika dia sedang membutuhkan bisa masuk. Tapi kalau orang tersebut memang tidak bisa sejalan atau sedang tidak membutuhkan, mau segimana pun kita ngomong, karena dia tidak butuh, sedang tidak butuh, dia nggak bakal masuk apa yang kita mau. Jadi sebab PR dari pemimpin sendiri ke organisasi, pertama dia itu harus bisa memotivasi pengurusnya atau anggotanya. Setelah memotivasi, kita kan salah satu mengakrabkan. Setelah semuanya akrab, tinggal kita bisa gimana caranya ngakrabin juga sekalian merangkul adik tingkat kita gitu. Jangan sampai kita hanya terfokus pada kepengurusan kita saja. Caranya mungkin kita sering aja gitu. Kan banyak cara ya, salah satu mengakrabkan, yaitu misalkan mungkin diajak tadi ngopi bareng, nongkrong bareng yang sekiranya memang obrolannya bukan hanya organisasi tapi tentang kepribadiannya. Karena kalau orang sudah ditanamkan rasa peduli, kadang dia lupa bahwasanya dia lagi bekerja untuk organisasi. Kayak gitu. Pertama yang pasti yaitu dari SDM-nya sendiri gitu. Bagaimana cara kita benar-benar di SDM-nya tersebut itu benar-benar peduli terhadap organisasi itu sendiri gitu. Yang pertama SDM yang peduli ya, agar organisasi itu tetap ada. Yang kedua benar-benar di organisasi tersebut mau saling belajar, mau saling mengungkap mau saling membenarkan yang harus dibenarkan gitu. Jangan sampai hanya menyalahkan tapi tidak ada solusi sama sekali gitu. Iya, yang pertama itu SDM yang harus peduli terhadap sesama, peduli terhadap organisasinya. Yang kedua yaitu apa tadi? Saya ngomong apa? Kan lupa semua. Yaitu apa tadi? Saya lupa sendiri. Ya selanjutnya agar organisasi tetap ada ya, dan agar lebih baik selanjutnya yaitu bagaimana cara kita mengkader anak-anak penerus kita selanjutnya gitu, agar lebih baik selanjutnya. Dan saya memiliki prinsip seperti ini gitu. Jangan sampai anak penerus kita itu hanya tahu manis-manisnya saja gitu dari kepengurusan kita gitu. Mereka juga harus tahu pahit-pahitnya seperti apa dan tahu cara menyelesaikan pahit-pahitnya itu seperti apa gitu. Betul. Itu sih paling ya boleh saya. Resolusi itu adalah sebuah keinginan ya untuk himpunan saya sendiri. Kedepannya sih ya semoga kedepannya himpunan yang memang saya pimpin sekarang untuk generasi selanjutnya itu bisa menjadi sebuah wadah untuk teman-teman lebih berekspresi lagi, bisa menyatukan semua kalangan-kalangan yang ada di jurusan dan Mustin. Tidak ada yang namanya individual saja atau keinginan lagi atau berkelompok secara terpisah. Dan yang pastinya saya mau organisasi saya ini untuk kedepannya bisa memberikan semua manfaat untuk masyarakat secara luas.
terutama jurusan teknik mesin ya, kita harus bisa menciptakan sebuah teknologi yang bisa berguna, bermanfaat untuk masyarakat. Karena sesuai dengan piagam jati diri yang saya pelajari, seluruh mahasiswa teknik mesin itu bekerja sama, berkolaborasi untuk menciptakan suatu teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan pedoman itu, saya berharap himpunan mahasiswa mesin Politeknik Indramayu untuk kedepannya bisa lebih berjaya dari sekarang. Amin. Resolusi ya, buat kedepannya atau ke tingkat 1 ya, otomatis ke tingkat 1. Saya berharap sih buat tingkat 1 ini, mau kalian itu backgroundnya himpunan atau non himpunan atau non himpunan, kalian tetap satu bendera, Polindra, apapun masalahnya, apapun keadaannya, bagaimanapun caranya, kalian tahu apapun masalahnya, yaitu bersama. Itu aja sih buat mencari masalah. Resolusi saya untuk himpunan, saya juga ingin mengatakan kepada anak-anak himpunan gitu, kepada anak pengurus kita, ini resolusi saya terhadap himpunan gitu. Benar-benar ya, untuk kedepannya ini kita setengah periode lagi gitu, benar-benar kita melaksanakannya dengan baik. Kita harus bisa melawan masa pandemi ini, bukan melawan ya, kayak beradaptasi dengan masa pandemi ini. Kita harus benar-benar melaksanakan proker dengan baik, jangan sampai ada selentingan-selentingan dari luar gitu, karena hanya karena mereka menganggap ini masalah sepele gitu. Jadi kita nggak bisa melaksanakan, jangan sampai ada kayak gitu. Kita di sini bareng-bareng SDM-nya terhitung banyak gitu. Kita harus bisa benar-benar SDM yang mumpuni, SDM yang kedepannya bisa berdiskusi satu sama lain, memikirkan apa untuk kedepannya seperti apa gitu. Dan benar-benar proker kita semoga bisa berjalan dengan baik. Dan semoga kita bisa berinovasi lagi, lebih baik lagi. Untuk kedepannya semoga kita bisa mencetak kader-kader kita, penerus kita, untuk menggantikan kita yang lebih baik lagi untuk kita gitu. Itu yang saya inginkan untuk selanjutnya gitu resolusi saya. Yang saya inginkan untuk himpunan saya yaitu saya harap semakin himpunan saya ini bisa dilihat bukan hanya lingkup kampusnya saja, tapi bisa dilihat, bisa dibawa ke tingkat nasional juga, kayak semacam mereka ini harus tahu gitu bahwasanya ada himpunan kesehatan yang dikelilingi atau di lingkupnya orang-orang teknik kayak gitu. Itu sih. Terus juga pertama itu, yang kedua saya pengen ya sesuai tridharma mahasiswa aja gitu, bahwasanya himpunan saya ini bisa selain kita belajar di akademiknya, kita juga bisa langsung mengaplikasikan pengabdiannya kita gitu, jadi bermanfaat juga di masyarakat sekitar. Lalu mungkin ya itu sih. Terus juga jangan hanya terfokus untuk himpunannya saja, tapi organisasi ini kalau bisa sembari kita memang sembari menjadikan organisasi ini itu rumah gitu, bukan hanya organisasi rumah di sini. Jadi kayak kalau mereka memang lelah ya himakes ini gitu, sebagai saya lagi punya masalah nih, jadi tempat pulangnya kayak gitu. Himra, Matim, Jaya, Matim, Jaya, Matim, satu tekad kita jaya. Himakes, bersatu kita kuat, bersama kita sehat. Mesin, mesin, mesin. Salam.